Pak, jam segini kok baru pulang? Rapat. Rapat apa sih, Pak? Kantorku itu lagi ada masalah. Mereka yang betulin aku. Jadi wajar kalau tiap hari aku harus pulang malam. Tahu nggak? Kantor macam apa itu? Setiap hari Papa pulang jam segini, setiap hari pulang larut malam. Pemirsa, di episode kali ini tim pengakuan telarang.com telah berhasil mendapatkan sebuah pengakuan dari seorang wanita yang bernama Diah. Kehidupannya dengan suami yang sukses dan mempunyai seorang anak yang cantik sudah bisa dikatakan bahagia. Tetapi mengapa dia tidak bisa merasakan kebahagiaan itu? Kita ikuti kisahnya hanya di pengakuan telarang.com. Namaku Dia. Aku menceritakan semua ini karena aku tidak tahu lagi harus bercerita kepada siapa. Awalnya rumah tanggaku harmonis. Suamiku Mas Arif. Dia seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan. Kami dikaruniai seorang putri bernama Sarah. Pagi, Pak, Sarah. hari ini aku nebeng ke kampus ya, soalnya ada ujian. Iya, oke. Tapi itu bentar ya. Abang habis ini dulu. Sarah, sarapan dulu. Sarapan di kampus aja, Mas. Nanti aku telat. Pak, love you. Sarah? Pak, aku tunggu di luar. Iya, tunggu bentar. Masalah mulai muncul saat Mas Arif sering pulang larut. Pak, jam segini kok baru pulang? Rapat. Rapat apa sih, Pak? Kantorku itu lagi ada masalah. Mereka yang betulin aku. Jadi wajar kalau tiap hari aku harus pulang malam. Tahu nggak? Kantor macam apa itu? Setiap hari Papa pulang jam segini, setiap hari pulang larut malam. Dengan alasan lembur. Jumlah uang gaji yang diberikan kepadaku pun mulai berkurang. Bahkan kadang tidak diberikan sama sekali. Mas Arif beralasan kalau perusahaan tempatnya bekerja mulai mengalami kebangkrutan. Aku pun tidak curiga. Hingga pada suatu hari, tanpa sengaja, saya membersihkan kamar tempat Mas Arif. Dan tanpa sengaja juga, saya melihat laci Mas Arif terbuka. Dan betapa terkejutnya saya saya berniat untuk membersihkan dokumen-dokumen yang ada di dalam. Dan betapa terkejutnya saya saat saya melihat sertifikat rumah yang biasanya tersimpan di situ hilang. Saya bingung karena biasanya dia sertifikat ada di sini. Saat itu saya langsung menanyakan kepada Mas Arif. Papa tahu sertifikat rumah kita nggak? Tadi Mama cari-cari di laci, biasanya ada di dalam map ini, tapi kok nggak ada. Papa tahu nggak sih? Sertifikat rumah. Iya. Malah mama tanya aku. Bukan kan mama yang jabarin rumah. Jabarin urusan rumah. Punya mama dong yang tahu. Bukan begitu, Pak. Siapa tahu Papa ngerti. Biasanya ada di dalam sini, tapi nggak ada. Ah, banyak alasan kamu. Kamu nuduh ya? Tapi jawabannya dia malah minta saya. Dan dia malah besar. Aku mulai curiga dengan kelakuan Mas Arif. Pasti ada yang tidak beres dengan dia. Hingga pada suatu hari, aku mendengar dia ngobrol dengan temannya.
Kamu tahu nggak? Tadi malam aku judi lagi. Kalah lagi. Nggak tahu nih. Akhir-akhir ini adanya cuma kalah. Padahal duit sudah habis. Mobil udah nggak ada. Kamu kan punya rumah ini. Berikan saja sertifikatnya. Sertifikat rumah. Kamu tahu nggak? Sertifikat itu sudah aku gadein. Bahkan udah lama. Dia bingung. Ternyata dia kalah judi. Padahal dia sudah menggadaikan sertifikat rumah. Aku benar-benar kaget mendengarnya. Jadi selama ini Mas Alif terlibat permainan judi. Aku mencoba melabur Mas Alif untuk tidak terlibat dalam permainan judi tersebut. Tapi Mas Alif malah marah dan mengatakan agar aku tidak usah ikut campur urusan dia. Untuk dipertaruhkan di meja judi. Dia mengancamku akan membunuhku jika aku tidak memberikan perhiasan. Mata hati Arif telah dibutakan. Ia rela menelantarkan anak dan istrinya hanya demi judi. Akankah Sarah dan dia tetap bertahan mendapatkan perlakuan Arif? Lalu apakah yang akan dia lakukan untuk menghadapi situasi seperti ini? Dia mengancamku akan membunuhku jika aku tidak memberikan perhiasanku. Jangan, Pak! Pak, jangan! Hei, diam! Pokoknya kalau kamu nggak ngasih, aku bunuh kamu. Pak, jangan, Pak! Pak, jangan, Pak! 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 Pak, jangan, Pak! Pak, jangan! Aku sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Mas Arif. Hingga suatu hari, aku nekat kabur dengan Sarah ke rumah orang tuaku. Namun Mas Arif berhasil menemukan aku. Hei, diam! Ngapain kamu di sini? Papa ngapain kesini? Kamu melarikan diri ya? Kamu itu istriku, tahu? Kamu harus menurut apa yang aku omongkan. Sekarang kita pulang. Pak, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Apa salah aku tinggal di sini? Pokoknya kita pulang. Ikut aku, ayo. Ikut aku, ayo. Pulang. Dia pun memaksa aku untuk pulang bersamanya. Aku tidak mau. Tapi dia terus memaksaku. Dia mengancam. Dengerin aku, dengerin. Kalau kalian gak mau pulang sekarang, nah ini semua aku bakar. Aku pun terpaksa kembali ke rumah.
ke rumah kami bersama Mas Arif. Mas Arif terus berlanjut dengan permainan judinya. Padahal sudah begitu banyak harta kami yang habis dipertaruhkan di meja judi. Kami juga terpaksa keluar dari rumah. Dan kami tinggal mengontrak di sebuah rumah petak. Rasanya aku sudah tidak kuat lagi. Namun Sarah, putri tercinta kami, selalu menghibur aku. Kamu yang kuat ya. Kamu jangan nangis. Dan menguatkan hatiku hingga aku mampu terus bertahan. Anak gak boleh sedih lagi. Kamu masih punya Sarah. Kita harus kuat. Kita harus kuat. Suatu hari, kontrakan kami didatangi oleh Jerry, teman kantor Mas Arif. Dia datang bersama 2 orang pria berbadan tegap. Sekarang Keterlibatan Arif di dalam judi benar-benar membawa malapetaka bagi keluarganya. Bahkan anak mereka satu-satunya pun ikut dikorbankan karena perbuatan Arif. Mereka bilang mereka datang untuk menjemput Sarah. Beb, sekarang janji lo mana? Gua mau ambil anak lo. Gua mau tarik janji lo. Mana anak lo? Sabar. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Ada apa ini, Pak? Ini loh, Bu. Ada apa ini? Dia pun menjelaskan kepada kami. Dia naruhin anaknya. Judi kalah sama saya. Ternyata Mas Arif memakai Sarah sebagai bahan taruhan judinya. Karena dia kalah, maka kami harus menyerahkan Sarah. Tentu saja aku tidak terima. Aku tidak mau anakku satu-satunya hingga tiba-tiba Mas Arif jatuh. Kepalanya terantuk tembok dan dia tidak sadarkan diri. Kenapa Anda seperti ini, Pak? Bangun, Pak! Bangun!
maafin Mama, Sarah. Sejak itu, suamiku menjadi lumpuh. Terkadang aku ingin meninggalkan dia. Apalagi jika aku ingat semua perbuatan dia terhadapku. Bahkan dia yang membuat aku kehilangan Sarah. Namun harus aku akui, aku masih mencintai Mas Arif. Aku tidak tega melihatnya menderita seperti sekarang ini. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku menceraikan Mas Arif dan kembali ke rumah orang tuaku? Ataukah aku merawat Mas Arif hingga dia sembuh seperti semula? Pemirsa, kita tadi telah mendengar pengakuan dari dia. Akankah ia menceraikan Arif dan kembali ke rumah orang tuanya? Ataukah ia harus merawat Arif sampai sembuh? Bagi Anda yang ingin menolong dia, kirimkan saran dan komentar Anda di pengakuantelarang.com. Dan kalau Anda ingin berbagi pengalaman dan rahasia yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuantelarang.com, di mana identitas Anda terjamin kerahasiaannya. Ingat, sebuah pengakuan merupakan awal dari kebebasan.